Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan satu pandangan atau analisa yang sangat menarik dari seorang kolumnis atau penulis terkenal, yaitu Baiduri Adnan, ya, pengamat politik, pengamat kebijakan publik, ya. Yang tulisan ini dimuat di Indonesian Today, saudara sekalian, pada tanggal 12 Juni 2023, yang berjudul ada operasi naga merah untuk menghancurkan Anies Baswedan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat perkembangan politik pencapresan atau pilpres hari ini sampai hari ini, kelihatannya memang saling sikut dan saling melepas akan terjadi, terutama di koalisi perubahan dan persatuan, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS. Beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita juga tahu bahwa ada Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief dari Partai Demokrat mengatakan mendesak capres Anies Baswedan untuk segera mengumumkan wakilnya pada bulan Juni ini, kalau tidak akan dievaluasi. Tetapi saya kira itu hanya pintu masuk saja, alasan saja, karena jauh hari sebelumnya Mahfud MD telah membantah, mengatakan bahwa pemerintah tidak ikut campur soal mengintervensi soal koalisi pembaharuan, ya, perubahan dan persatuan itu. Tetapi yang justru diperhatikan adalah bahwa ada kemungkinan ada pengkhianatan dari dalam, dari tiga partai itu, dan ternyata ini benar bahwa saudara sekalian, bahwa ada kecenderungan pengkhianatan Partai Demokrat untuk meninggalkan capres Anies Baswedan, dan dua partai yaitu Nasdem dengan PKS itu semakin kelihatan karena sudah ada langkah-langkah untuk bertemu dengan, bukan hanya bertemu, tetapi Demokrat untuk menyandarkan dirinya bergabung dengan koalisi PDIP, ya, yang dibangun oleh PDIP. Oleh karena itu hari-hari ini kita lihat sekjen dari kedua partai ini, baik di sekjen PDIP maupun sekjen Demokrat, sudah bertemu dan mengatur jadwal pertemuan antara Puan Maharani dengan AHY, dan dapat diduga bahwa tujuannya adalah dalam rangka untuk memberi tawaran kepada AHY supaya bergabung dengan PDIP. Apakah tawaran itu berupa termasuk juga tawaran untuk untuk wakil cawapres untuk Ganjar bagi AHY, ataukah memang sekadar untuk tawaran untuk bergabung dengan memberi jaminan bahwa PK Muldoko tidak akan dimenangkan oleh Muldoko, tetapi tetap Demokrat tidak akan, artinya Demokrat tidak akan direbut oleh Muldoko. Itu mungkin ada jaminannya seperti itu, sehingga Demokrat kelihatannya akan meninggalkan Anies Baswedan atau meninggalkan koalisi perubahan dan persatuan. Nah, itulah problemnya. Tetapi sebetulnya jauh hari saya juga tidak terlalu yakin terhadap Demokrat, apalagi SBY. SBY ini termasuk licik, ya, dari dulu. Misalnya dulu juga demi keperluan yang lain, misalnya dia hasil kongres saja dikudeta, hasil kongres Partai Demokrat dikudeta, misalnya Anas Urbaningrum itu. Jadi sebetulnya dari awal mestinya Anies dan Nasdem dan PKS itu mestinya jangan terlalu percaya terhadap Partai Demokrat, tetapi dia segera melakukan koalisi dengan partai-partai lain di luar itu. Nah, mudah-mudahan ke depan masih bisa dilakukan oleh langkah-langkah lain untuk menutupi hengkangnya Demokrat yang mencari alasan sekarang ini untuk mencoba bergabung dengan koalisi PDIP, gitu. Nah, dalam kaitan itu saudara sekalian, kita coba untuk apakah ini masuk di dalam ranah analisanya Pak Baiduri Adnan ini atau tidak tentang operasi naga merah ini. Nah, baiklah, kita coba bacakan tulisan beliau tentang soal ini.
Ada operasi bernama Naga Merah untuk menghancurkan Anies Baswedan agar tidak bisa menjadi calon presiden di pemilu presiden di Pilpres 2024. Operasi ini melibatkan agen Partai Komunis Cina PKC yang ditanam di Indonesia, katanya. Ya memang itu sudah pasti ya. Saya kira Cina akan berupaya untuk menguasai sebagaimana mereka telah menguasai kurang lebih 10 tahun pemerintah Indonesia. Berbagai langkah dan strategi penjagalan terhadap Anies Baswedan dijalankan melalui operasi Naga Merah, katanya. Amir mengatakan menawari AHY menjadi cawapres Ganjar merupakan bagian dari operasi Naga Merah untuk membubarkan koalisi perubahan sehingga Anies tidak bisa menjadi capres. Dalam menjalankan operasi Naga Merah, kata Amir, pejabat Partai Komunis Cina mengadakan rapat untuk menyukseskan Ganjar menjadi presiden Indonesia. Jadi Ganjar ini memang jelas bahwa dia didukung oleh China seperti Jokowi ya. 2 periode itu didukung penuh oleh China, Tiongkok. Makanya kebijakan-kebijakan pemerintahan selama ini kan selalu pro kepada Tiongkok gitu. Ada sekelompok pejabat PKC yang datang ke Jakarta kemudian mengadakan rapat di Pantai Indah Kapuk. Kesimpulan mereka adalah menyukseskan capres yang diusulkan oleh Pak Jokowi, singkatnya menyukseskan Ganjar, katanya. Amir mengatakan PKC mengeluarkan dana 200-an juta setiap bulan untuk menjalankan operasi politik untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Ganjar. Menurut dokumen lain yang saya temukan, Ganjar ini sudah dipersiapkan oleh PKC sejak 3 tahun yang lalu. Dari dokumen yang saya baca bahwa setiap operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan PKC di Jakarta itu, ini biayanya 200 juta per bulan. Selama 3 tahun bisa dihitung jumlah biaya untuk menjalankan operasi politik tersebut. Kata Amir, operasi politik berujung pada melanjutkannya legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, khususnya seperti pembangunan ibu kota negara, yang nantinya di sana akan dibangun pangkalan militer Cina. Luar biasa ya, kalau ini benar-benar terjadi, ini memang pengkhianatan terhadap pemerintah Jokowi terhadap bangsa ini luar biasa. Rahasia rencana pembangunan pangkalan militer Cina terbongkar menyebabkan negara-negara lain yang akan investasi di IKN menunda. Kita lihat belakangan ini Jokowi dan rejimnya agak kesulitan dalam mendapatkan investasi di IKN, ungkapnya. Jokowi mengakui cawe-cawe, kata Amir, merupakan akibat tekanan dari PKC, Partai Komunis Cina. Selama ini Ganjar sudah lama dipersiapkan PKC untuk menggantikan Jokowi. Demikianlah analisa yang disampaikan dan informasi yang disampaikan oleh Pak Baiduri tadi tentang operasi Naga Merah yang mempersiapkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 menggantikan Jokowi, dan ini disiapkan oleh Jokowi. Nah, memang kita tegaskan lagi saudara sekalian, memang kebijakan pemerintah di masa pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir memang lebih condong kepada China, bukan lebih condong tetapi berkiblat kepada China, Tiongkok, dan kita bisa lihat betapa banyak investasi Tiongkok di sektor pertambangan nikel misalnya, itu dapat dikata dikuasai, nikel kita dikuasai 95% dari investasi-investasi Cina. Dan di mereka seperti dikatakan oleh Faisal Basri, mereka diberi karpet merah oleh pemerintahan Jokowi dengan pembebasan pajak sampai 30 tahun lamanya, 25 sampai 30 tahun, luar biasa. Dan harga pun dikasih murah dari kita, sementara mereka jual di luar negeri dengan harga yang mahal. Itulah yang ironi yang terjadi di ini. Karena itu saudara sekalian, banyak pihak juga sebetulnya sudah tidak inginkan lagi kebijakan seperti ini dilanjutkan, terutama kebijakan yang berhaluan pro Cina. Ini seperti di zaman yang lalu pada tahun 50-an ketika Bung Karno membangun poros Beijing Jakarta di bawah komunis, sehingga komunis tumbuh subur di Indonesia, yang kemudian berakhir dengan pembunuhan para jenderal dan akhirnya menjatuhkan Bung Karno sebagai presiden pada saat itu. Ini dicoba, sejarah itu coba diulang sekarang ini, dan saya khawatir ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan, komunis semakin kokoh dan kemudian membentuk lagi partai tersendiri sebagaimana pada masa yang lalu. Yang itu artinya akan membuat tantangan bagi
keselamatan ideologi negara Pancasila dan terutama juga umat Islam dan TNI tentunya. Jadi ini kita hati-hati dan tentunya tidak berdiam diri. Saya kira sekalian kalau analisanya, saya kira analisa ini betul ya, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tadi sebagai pengamat kebijakan publik yang memiliki data-data tentang itu, saya kira semua pihak tentu harus waspada karena memang sudah terbukti bahwa 2 kali Jokowi dipersiapkan oleh China dan berhasil di Indonesia, dan China menikmati apa yang hasil keberhasilan mereka ketika mendukung Jokowi di Indonesia. Nah, karena itu kalau memang kita mau kembalikan Indonesia dalam rel yang ke tengah, misalnya Indonesia bebas aktif ya, hubungan luar negerinya, mestinya tidak se-ekstrim yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan lain, dan kini dipersiapkan lagi kepada Ganjar Pranowo sebagai salah satu capres. Nah, saya kira itu kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan mencerahkan dan menghibur saudara sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.